Yo. Pengadilan Kalino bercermin ke surga masih bata laku kaja kaki tempat kakinya. Jadi kabar berita dengan tubuh kaki kami repo yo rendah akibat untuk cetak terus karena bunyi kaki setabua buat kena akibat sampai nukat lagu Kalino sia percaya atau adat Kalino sia kan bisa lupa kai bisa lilap kaki ka atau adat kaki budi bahasa kaki sifat daya kami repo kaki rio rendah bungkut menuju kenapa enggak tubuh bingung pilih kenapa jadinya 2 tahun 4 memang itu semua sampah hati waiwit apa gemero kok mako bagai banyak membayar ketimbang hati buat adik salah sini kata tutu kabar berita hati Kalino siasa lah agat nyunguk nyambah minta ampun maaf hati kamu kok bingung pilih itu kenapa jadinya 2 tahun 4 main itu ada tanah terabit habis kuah, habis ontong, kejaki, terima, hati baik, bagus, cuci, jangan saat minggu penyiriku nampak, jadi saat ngangkat ini sekati ya supaya di kepala hati pengetong tua adat ketika kampung nyim hati udah hati ingat terus bilang kecamatan Limpo saat yang betul hati kaja supaya berlaku kemudian akan Mia makai sak minggu penyiriku kenapa jadi jangan cukup kasih kasar pada ada percaya sepuluh empat empat kami kuat kami untung kami saja sisa sampai ada takut bau kajian bukan juga mengira ngajak karena masih mengaku kajian ada masih mengaku kemudian dalam kemampuan ngajak pernah ngajak dan percaya namun maaf kajian jabatan dan takut kuat untuk yang setelah wali-wali benar kaum kemudian anak saudara kasih mengaku kasih ngajak ngajak terima kasih pengakuan sangat menolak tidak mudah mengukur bagi saya bilang kenal biasa dan semua kita ada tapi berlaku Allah boleh pengakuan kami cukup kami katakan kami siungkan kami mano semua kuat muka ini bukan saya apa nyawa singat namun dia supaya boleh meminta batak melakukan perbuatan saja Indonesia dengan mudah makan saya tidak soalan berlaku kemudian dapat senang tahu seperti Yubata dengan tubuh pemandak saja Kalino usia yang ada
Yang mana ini? Terima kasih. Adat percaya ngapun maaf kati ka yobata ni nga tubek buat sampai nyukat nago kati telino mentia karena kay tuak tidak bayang betimbang kati bagai banyu kati nya ngato adat kaja terima suku terpuji terbilang karena sukarela kami itu kati rio kata selamat orang selamat baik selamat aku cuci jangan ni musik agak yang agak geser. Nah, nolin geser. Buka. Awas. Musik. Awas. Ini musik. Mana Mira? Katanya minta tanda tangan semacam SPPD, ada bawa. SPPD-nya ada bawa.
Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelimpo. Anggota Budi Suganda, Nikodemus Ateng Suparjo. Penelitian dan pengembangan, Koordinator Andri Noberto. Anggota Donatus Yudi Christian SPD. Adek Samsul. G. Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Endang Suryati STH. Anggota Meliani Murni Italia Kolasta Herculana Hernita. H. Pendidikan Kesehatan dan SDM, Koordinator Sri Wahyuni. Anggota Stefanus Ahoy. I. Hukum, HAM dan Advokasi, Koordinator Petrus SH. Anggota Bambang Sukojo SH. Elianus Edo SH MKN. J. Adat Istiadat dan Hukum Adat, Koordinator Kiariono. Anggota Bartono Agustinus Yosef A. Victoriesi Andri, Andreas Morotes. K. Pemuda dan Olahraga, Koordinator Jenny SPDK. Anggota Mulyadi. L. Seni Budaya dan Pariwisata, Koordinator Suparli. Anggota Andri Silus Rapik. M. Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, Koordinator Erania SPD. Anggota Obos. N. Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koordinator Marius. Anggota Acuy Noel Gunawan. O. Penanggulangan Bencana, Koordinator Heri Kusnadi. Anggota Marius Alexander SP Herculanus. Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, Sekretaris Marsianus SIP MSI. Ketua Heri Salman SH MH dicap dan ditandatangani. Pelantikan. Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak yang akan melantik dimohon supaya mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan oleh Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, Bapak Dr. Johannes Miter. Kata-kata pelantikan. Sebelum dilantik, saya bertanya kepada saudara, bersediakah saudara-saudara dilantik menjadi pengurus Dewan Adat Kecamatan Jelimpo? Bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara. Untuk itu ikuti kata-kata saya. Saya pengurus Dewan Adat Dayak. Saya pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelimpo. Berjanji. Satu. Bertakwa kepada Jubata. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Akan menjalankan tugas sebagai pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelimpo. Tiga. Akan melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelimpo. Empat. Akan menjaga nama baik Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelimpo dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lima. Akan bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama pengurus. 6. Akan membina ketimanggungan
akan membina kenyambungan serta melestarikan adat istiadat, serta melestarikan adat istiadat, budaya adat dan hukum adat Dayak. budaya adat dan hukum adat Dayak. 7. 7. Akan selalu membela Akan selalu membela kebenaran dan keadilan. kebenaran dan keadilan. Semoga Jubata, Tuhan yang Maha Esa, menolong saya. Terima kasih atas janji saudara. Dengan mengucapkan adil Kak Talino, Baturamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, saya dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelipo. Semoga Jubata, Tuhan yang Maha Esa, memberkati dan merestui saudara. Jelipo, 23 Februari 2022, Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, Wakil Ketua Dr. Andes Johannes Meter. Sekian dan terima kasih. Penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para saksi dimohon untuk mengambil tempat. Dilanjutkan penandatanganan yang kedua oleh para saksi. Penandatanganan ketiga oleh yang melantik kepada wakil ketua DAD Komandan. Disilakan. Prosesi pelantikan telah selesai. Kembali ke tempat. Yang kami hormati Ketua DAD Kabupaten Landak dalam hal ini wakil Bapak Dr. Andes Johannes Meter, yang kami hormati Prof. Ucam, yang kami hormati Timanggong Sekecamatan Jelipo, yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Jelipo, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir atas undangan kami pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kegiatan ini dapat terselenggara. Kami dari Panitia 9 dalam pelantikan Dewan Adat Kecamatan Jelipo juga mengucapkan terima kasih yang begitu tulus kepada semua donatur yang telah mengingatkan untuk membantu kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Sampai dengan hari ini kami mendapatkan donasi sebesar Rp51.125.000 dengan pengeluaran sebesar Rp46.716.000 dan sisa saldo Rp4.409.000. Semua yang kami belanjakan di kegiatan kepanitiaan ini akan kami serahkan semua dalam bentuk aset kepada Dewan Adat Kecamatan itu. Semua kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak.
Maka dari itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini, terkhusus kepada ibu camat kami yang kami cintai dan kami banggakan. Akhir kata saya ucapkan adil kasalino bajramin kasalga basengat kah dibata. Sambutan Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Pernah kepada Bapak Dr. Agus Yohanes dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelantikan Dewan Adat Kecamatan Jelimpo, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua DAD Kabupaten Landak Pak Hedi Saman yang sampai dengan saat ini beliau masih mengikuti UNTEK dengan jadwal kegiatan di DPRD Kabupaten Landak dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24. Dari Ketua Pengadilan Negeri Sabang yang saya hormati Bapak Kapolres atau pejabat yang mewakili Bapak Pangdam Pembawa yang atau pejabat yang mewakili atau Bapak Kepala Desa yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Adat Kecamatan Jelimpo yang barusan dilantik, Ibu Camat Kecamatan Jelimpo yang saya hormati, Pak Polsek Jelimpo dan Pak Kadipranil Jelimpo yang saya hormati, rekan-rekan pengurus Dewan Adat Kabupaten yang hadir saat ini yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus Dewan Adat Kecamatan Jelimpo yang barusan dilantik yang saya hormati, beserta saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Adil kak kalino, bajuramin kak saruga, basengat kak jumata. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Salam. Puji dan syukur intinya kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan kantor pertemuan di aula kantor camat yang berbahagia ini dalam rangka kita menjalankan tugas yaitu pelantikan Dewan Adat Kecamatan Jelimpo. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Adat ini adalah merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang sudah lama kita bentuk, mulai dari Dewan Adat Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten, dan Dewan Adat Dayak Kecamatan. Nah, sehubungan dengan tugas-tugas itu di Kabupaten Landak itu sudah menetapkan Perda nomor 1 tahun 2021 itu tentang kelembagaan adat Dayak. Untuk diketahui bahwa di dalam Perda itu kelembagaan adat Dayak ini dibagi dua. Yang pertama kelembagaan yang bersifat struktural,
dan kelembagaan yang bersifat fungsional. Untuk Dewan Adat ini itu dikategorikan Dewan Adat yang bersifat struktural, artinya terstruktur, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Itu sudah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021. Untuk itu Bapak yang barusan dilantik, ada beberapa hal barangkali saya ingin mengingatkan. Yang pertama, GAD itu supaya menjaga dan mengayomi masyarakat adat. Nah ini menjaga dan mengayomi ya, di dua kata ini didengar sepele, tapi kalau kita laksanakan ini agak sedikit sulit. Untuk itu saya mengharapkan dan rangka menjalankan program kegiatan GAD kecamatan ini, mohon untuk memperhatikan hal itu. Yang kedua, juga untuk menjaga keadaan masyarakat itu jangan mudah terprovokasi. Itu juga tugas GAD untuk menjaga hal-hal yang sifatnya memprovokasi keadaan sehingga keadaan kita menjadi tidak kondusif. Yang selanjutnya, selain masalah dengan selesaikan segala masalah yang timbul di masyarakat adat kita dengan arif dan bijaksana. Dengan arif dan bijaksana. Ini tolong Pak Ketua GAD dalam menyelesaikan masalah-masalah kita yang ada di Kecamatan Jilinggo ini. Kami mohon Ketua GAD-nya beserta jajarannya harus arif dan bijaksana dalam mengambil segala langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya juga saya menyarankan gunakan jalur koordinasi dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah adat atau masalah-masalah apa yang terjadi di Kecamatan Jilinggo. Tentunya kalau koordinasi itu garisnya ke samping, kalau konsultasi garisnya ke atas. Jadi Dewan Adat itu dari jalur koordinasinya dengan kecamatan, pemerintah kecamatan, kalau jalur konsultasinya tentu dengan GAD kabupaten. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Bupati untuk menyampaikan arahan dalam rangka pelantikan ini. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat kepada Dewan Adat Kecamatan Jilinggo yang barusan dilantik. Selamat menjalankan tugas dan selamat berkarya. Dan Dewan Adat ini tidak akan ganti. Berkarya dengan sosial. Sekian dan terima kasih. Adil Kak Tanino, Ramil Kak Sangga, Sengat Kak Jubata. Selamat siang, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Ibu Camat, Bapak Kapolsek, dan Ramil, beserta Bapak Ibu Kepala Desa yang juga hadir pada hari ini. Yang kami hormati GAD Kecamatan Jilinggo beserta seluruh jajaran yang hari ini dilantik, seluruh penunggu dan para pengurus adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi, dan tokoh adat di Kecamatan Jilinggo. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarungga, Basekat Kak Jubata. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini
kita dapat hadir bersama di Kecamatan Jelimpo, dapat bertemu dalam acara pelantikan DAD Kecamatan Jelimpo. Walaupun sempat tertunda, tapi pada hari ini akhirnya dapat terlaksana. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, musim COVID ini pertemuan pemerintah agak berkurang. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kita bisa bertemu itu sangat terbatas. Oleh karena itu juga pada hari ini kami memang meminta secara khusus kepada DAD Kabupaten dan DAD Kecamatan serta panitia bahwa Ibu Bupati mau datang. Jadi tidak sampai waktu saya bisa. Saya saat ini sedang disibukkan dengan pemeriksaan BPK, audit BPKP untuk persiapan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, kemudian audit akhir masa jabatan dan sebagainya. Jadi mohon maaf, maka baru pada hari ini bisa kita berkumpul dan melaksanakan kegiatan ini. Sampaikan salam saya kepada Bapak Ketua, dan memang secara khusus saya minta ini ditunda dan disesuaikan dengan waktunya Bupati. Ya. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan yang berkaitan dengan Dewan Adat Dayak saat ini, dan harapan saya untuk Dewan Adat Dayak dan masyarakat Dayak di Kabupaten Landak di masa yang akan datang, karena saya akan selesai masa jabatan 22 Mei tahun 2022 ini. Nah, bapak-bapak yang nanti juga akan bertugas bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Landak mengawal Kabupaten Landak bersama dengan nanti PJ Bupati yang akan ditunjuk oleh Gubernur. Dan PJ-nya nggak main-main, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 6 bulan, bukan setahun, hampir 2 tahun. 2 tahun ya, kan November kan. Nanti dilantikkan bupati baru awal tahun 2025. Ya, Bapak Ibu, ini kondisi yang nggak pernah terjadi di Republik kita. Untuk pertama kalinya pemilu akan dilaksanakan di tahun yang sama secara serentak, dan ratusan wilayah di Republik Indonesia itu akan dipimpin oleh pejabat sementara. Ya, kalau mau dibilang status quo ya enggak juga sih, tapi ya hampirlah menuju ke sana gitu. Tidak adanya pejabat definitif di sebuah tingkat kabupaten dan provinsi itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah, baik itu dari sisi Kamtipmas maupun dari sisi pembangunannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang penting sekali untuk kami sampaikan. Apalagi dalam situasi pandemi memang kita jarang berkumpul, kita berusaha mengurangi pertemuan-pertemuan, apalagi dengan gelombang ketiga COVID-19 saat ini sedang melanda, Omikron. Nah, si Om ini lumayan juga Bapak Ibu. Kasus kita sudah mencapai sekitar 30.000 kasus hari ini, sehingga ya nggak bisa juga kita anggap remeh. Nah, Bapak yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pertama sebelum saya menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan saya ingin menyampaikan dulu apa yang sudah kami kerjakan selama 5 tahun menjabat sebagai bupati. Nah, saya yakin banyak hal yang mungkin masih harus diteruskan. Untuk itu diperlukan kerja keras kita semua, dan nanti komitmen pejabat berikutnya yang akan menjadi pemimpin di wilayah Kabupaten Landak. Yang jelas, saya sebagai Bupati Landak yang dilantik 22 Mei tahun 2017 itu berkomitmen penuh untuk mendukung masyarakat adat yang ada di Kabupaten Landak. Dibuktikan dengan bahwa kami telah menyelesaikan, mengusulkan dan menyelesaikan perda yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, kemudian perda yang berkaitan dengan kelembagaan adat. Ya, yang lain belum ada. Kabupaten lain pergi ke sini kunjungan. Tepuk tangan dulu buat bupati. Saya harus tegaskan, walaupun ini inisiatif
Inisiatif Dewan kenapa? Karena saya orang PDI, ketua Dewan PDI lebih cepat lewat sana. Kalau tidak bantu saya, dan saya lapor partai, nggak jadi ketua Dewan 3 periode. Karena di partai ada aturannya maksimal 2 periode, periode ketiga harus rekomendasi bupati. Jadi kualat kalau melawan saya. Saya perempuan Dayak pertama yang jadi bupati. Dari 3 juta manusia Dayak, tahu nggak manusia Dayak ada berapa? Se-Indonesia 3 juta. Itu udah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Itu di luar Sabah. Berapa penduduk Indonesia? 200 juta lebih. Berapa persen 3 juta dari 200 juta? Hitung sendiri, yang kalau lulus matematika, mohon maaf pakai kalkulator aja. Ya? Kenapa saya sebutkan? Supaya Bapak Ibu nanti ini nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan, ya. Itu dasarnya dulu. Kita ngomong data deh. Kita 3 juta semuanya, ya. Indonesia itu ada 200 juta. Ini penting untuk kita ketahui dan kita sadari. Nah, tadi perempuan daerah pertama yang jadi bupati, saya bikin peraturan daerah. Untuk apa? Melindungi lembaga adat, masyarakat adat yang notabene masih ada di Kabupaten Langkat, agar bisa bersinergi, beriringan dengan pemerintah untuk bisa membangun masyarakat Dayak menghadapi dunia modern, perkembangan zaman. Bapak Ibu, saya ya dibilang muda banget sih enggak ya, tapi di antara bapak-bapak pemangku senior-senior di sini, saya dari sisi usia memang relatif muda. Tahun ini saya 40. Tapi Tuhan beri saya waktu dan kesempatan, saya bisa bertemu banyak orang, berkeliling Republik Indonesia selama menjabat sebagai DPR RI dan melihat perkembangan daerah lain, bertemu dengan suku lain, masyarakat lain, bahkan sampai tingkat internasional. Dan saya, kalau mau dibilang modern, harus sudah modern ya, sudah keluar, sudah sekolah tinggi, sudah ini, sudah itu, tapi saya masih kembali ke adat. Oleh karena itu, saya kembali ke adat supaya apa? Karena saya yakin betul akar kita, budaya kita, itulah yang akan membentuk kita menjadi apapun kita di masa yang akan datang. Termasuk bagaimana 3 juta manusia Dayak ini akan mewarnai pembangunan di Indonesia dengan rona dan corak sebagai masyarakat Dayak, dengan kekhasan, dengan ciri khasnya, dengan karakternya. Maka pendidikan karakter itu dibangun melalui lembaga adat, masyarakat adat, budaya, dan seterusnya. Makanya selanjutnya yang akan saya keluarkan adalah kurikulum tentang muatan lokal, tentang kebudayaan Dayak, tentang adat Dayak. Akan dikeluarkan oleh saya, nanti kita akan launching pada tanggal 2 Maret di kantor bupati bersama dinas pendidikan. Kira gampang nyusun mulak. Orang Dayak tuh jarang nulis, dan saya kritik berkali-kali, itu jarang bikin tulisan. Makanya budaya adat Dayak itu kurang literaturnya, pendukungnya. Makanya buatan lokal itu susah kami nyusunnya. Hanya mengandalkan cerita turun-temurun, benar nggak Pak ya? Yang disampaikan dituturkan secara lisan. Nah, ini budaya yang harus kita rubah, harus kita geser ke depan. Orang Dayak harus mulai menulis, mendokumentasikan, mencatat. Lihat orang Tiongkok, Jepang, ya, mereka punya literatur kuno itu masih tersimpan sampai sekarang. Dan pada saat COVID-19 melanda dunia dan bikin dunia mau kolaps, orang China buka kitab-kitab kedokteran mereka dari ratusan tahun lalu. Mereka buka lagi, mereka cari lagi ramuan-ramuan yang mungkin bisa digunakan untuk melawan COVID-19. Kalau di tahun ini sudah menjadi modern, mereka buka lagi kearifan lokal mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan, perda ada, dukungan politik ada, maka Anda bisa berkembang sampai hari ini. Bayangkan mau pelantikan ketua DAD jadi bisa dapat
anggaran dapat sumbangan sampai 50 juta lebih. Zaman dulu suruh ngasih beras secantik-secantiknya susah. Ya, tapi menjadi evaluasi bagi kita. Oke, ini organisasi berarti satu mulai berdaya. Ya, punya duit lah kalau tanya bisa nyumbang. Ya, kalau nggak ada duit dari mana? Nah, udah mulai ada jadi kades, ya, kepala dinas, kepala badan, masuk bupati kan? Ya, aku juga daya, saya juga nyumbang. Ya, berarti Anda saat ini sedang berada di posisi yang memiliki daya tawar. Perda itu kekuatannya luar biasa. Bisa dikasih anggaran, bisa ada insentif dari desa. Kalau nggak mana bisa terhubung dengan insentif. Dapat sekedar perhatian pembinaan aja susah. Pengakuan adanya perda itu yang membuat kajari ada di sini, kepala pengadilan ada di sini, polisi ada di sini. Kalau kalian cuma organisasi kumpul-kumpul di warung, mana ada Forkopimda mau datang? Benar nggak? Nah, tapi jangan dilihat satu arah, lihat dua arah. Kita saling membutuhkan. Namun kami laga DAD sekarang kejaksaan kalau diundang pasti datang oleh DAD. Sekarang polisi kalau diundang pasti datang oleh DAD. Ya. Mereka butuh Anda untuk mendidik masyarakat Anda, untuk membina masyarakat Anda. Nah, Anda membutuhkan mereka untuk memajukan orang kaya. Jadi kebutuhannya itu saling. Tidak ada boleh ada arogansi DAD tidak boleh, arogansi kejaksaan tidak boleh, arogansi kepolisian dan TNI tidak boleh. Tidak ada boleh ada arogansi. Zaman sudah berubah. Ya. Sekarang dikit-dikit masuk Facebook, ya. TNI represif di Papua masuk, ya. Komnas HAM laporan, polisi di Wadas ribut masuk Facebook, Twitter malah. Kejaksaan tetapkan bendahara desa jadi tersangka, ribut sampai ke kejaksaan sana, sampai pusat, Kejaksaan Agung. Itu juga DAD bikin SK. Ribut sampai ke Facebook, bikin perda, ribut sampai kemana-mana ke YouTube. Jadi, zaman sekarang hati-hati. Lembaga-lembaga seperti Anda yang sudah diberi kekuatan hukum, diberi dasar hukum, diberi ruang oleh negara, mohon bertanggung jawab dan manfaatkan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Pertimbangkan semua aspek pada saat mengambil keputusan. Tidak bisa semau kita, sesuka-suka kita. Apalagi namanya masyarakat adat. Baca dalam definisi masyarakat adat. Semangat daripada masyarakat adat adalah kekeluargaan, gotong royong, musyawarah. Kembali ke situ. Saya membuat perda agar DAD, lembaga adat ini membantu saya memajukan daya gelandang. Tapi kalau dengan adanya perda malah jadi beribut, cabut aja di perda. Gak usah pakai perda. Cuma aku kagak mau di luar tuh, sibuk rokok-rokok aja. Terus ini tepuk tangannya. Bapak, Ibu, saya tuh prihatin. Kita nih punya tanggung jawab luar biasa. Kalau yang udah pakai nama tokoh nih, sebagai sama-sama daya nih saya ngomong. Kita dilanda banyak hal yang masih harus kita kerjakan, kita bangun, kita harus bersemangat untuk bisa membangun masyarakat kita. Ya, makanya saya berharap dengan perda DAD itu berdaya, DAD itu bergerak, DAD itu bersinergi dengan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan masyarakat. Bukan menjadi sarana pemecah belah. Nih ada fenomena baru. Sekarang pada rame-rame rebutan jadi temenggung. Maksudnya apa sih? Pusing kan saya? Tahu
Perda nomor 1 2001, Temanggung itu SK-nya bupati. Makasih aku udah baca belum? Wah, Pak Alexander, kepala dinas sama kepala dinas, orang dinas, pegawai, baca dulu itu perdanya. Temanggung itu SK-nya bupati. Baru tahu. Mana karena ini kan tadi sudah saya sampaikan, ini political will, Bapak Ibu. Political will dengan tujuan yang jelas. Bukan sekedar bagi-bagi jabatan, nyari tim sukses. Aduh, Ibu Bupati kalau cuma mau nyari tim sukses, aduh, gak kayak gitu caranya. DAD berfungsi sebagai DAD, tugas mengurus orang kaya, titik. Saya ini punya pengalaman organisasi sampai tingkat nasional. Saya PMPRI, Ketua Pemuda Katolik, Sekjen Pemuda Katolik sampai tingkat nasional. Pengurus partai, ya, tapi tidak bisa kita semena-mena megang organisasi. Nah, saya di PMKRI, di Pemuda Katolik, di MADN, semua partai ada, semua representasi kelompok ada, semua profesi ada. Ya, tujuan kita kan menjadi sebuah rumah besar, DAD. Saya harapkan menjadi sebuah rumah besar, di mana kita bisa melupakan semua label-label kita di belakang dan bicara hanya untuk satu, untuk kepentingan Dayak dan masa depan Dayak. Kalau nggak gitu, ya apa gunanya gitu loh. Kalau berpolitik partai ada, main di partai. Walaupun kalau secara ego saya pengennya ya isinya PDI semua gitu ya. Tapi kan itu nggak enak kayak jadi pimpinan, kita nggak bisa egois. Kalau saya hanya mengedepankan maunya aku, Bapak Ibu, mana bisa 5 tahun jadi bupati lain tapi selamat. Ya, tidak gampang menjaga situasi Kamtipmas Landa ini aman tentram damai seperti sekarang. Kira enak kagak? Saya nggak bisa tidur udah lama seringkali harus ngurus ini, mikir, menyelesaikan ini, menyelesaikan konflik itu, banyak hal yang harus dipikirkan dan mengayomi semua, tidak semudah yang diomongkan. Kita harus melupakan ego, ya, melupakan kadang-kadang kepentingan diri kita pribadi, mengedepankan kepentingan bersama. Nah ini yang saya minta, saya tuntut dari para pengurus adat yang hari ini dilantik dan para pengurus adat yang sudah menjabat dan yang akan menjabat di masa yang akan datang. Saya berharap pengurus adat, tokoh adat, tokoh masyarakat punya visi yang sama, punya menjadi Dayak yang visioner, mau diapakan Dayak ini. Kalau saya jadi bupati Dayak pertama bukan cuma sekedar klaim sebagai bupati Dayak pertama, saya kerja. Ini perda saya kerjakan di bidang pendidikan, mulok kita bereskan. Tinggal nanti bupati yang melanjutkan mau menganggarkan nggak untuk bikin bukunya, pelatihan gurunya, silabusnya udah beres, perdanya udah aman, ya kan? Saya ingin kita di bidang pendidikan maju. Kadang-kadang sampai harus mengambil tindakan yang mungkin kedengarannya tidak populer. Saya gabungkan sekolah-sekolah yang berdekatan. Kenapa? Untuk kualitas. Sekolah banyak, gurunya nggak ada, lulus anaknya nggak bisa baca. Sedih nggak? Gimana generasi penerus kita? Ya mau nggak mau, ya kita gabung sekolah-sekolah itu. Mohon maaf kalau anaknya harus terpaksa agak jauh pergi sekolah. Berusahalah bagaimana caranya. Zaman dulu aja sekolah cuma ada di cabang, orang-orang ini bisa jadi kepala dinas, bisa ke sekolah dari TPDN. Masa zaman sekarang nggak bisa? Kami makin di sekolah makin bangga. Itu kata bapak saya. Tantangan kita di dalam pendidikan harus kita dorong. Sekarang anak
nanti itu anaknya udah boleh kuliah. Nah yang kuliah ini juga tetap harus diawasi, harus kita kasih pandangan. Jangan sekarang kampus macam-macam, kampus di UKO juga ada, kampus yang cuma ada alamatnya di kertas ada. Kemarin ada calon kades ngadep saya, Bu, saya mau calon lagi. Oh ya, silahkan, saya bilang. Saya mau calon pakai ijazah S1. Nah, kemarin kan ijazah paket, saya bilang. Iya, saya udah sekolah kok mantap. Ijazahmu tahun berapa? Tahun sekian. Nah, ijazah paketku tahun sekian. Kau sekolah S1 berapa tahun? 3 tahun. Gue baru tahu S1 ya 3 tahun. Saya nggak sebut nama ya. Tapi udah pasti jadi nanti udah tuh beli jasa kan ya. Percetakan dan jualan biasanya. Tuh kan, ya kan. Nah, kita orang Dayak, adik-adik apa kalau keliling Temenggung juga harus memberikan pandangan-pandangan. Ya, mengenai dunia pendidikan anak-anak kita didorong meningkatkan pendidikannya, sekolah, jangan tidak sekolah. Bu, ya sekolah juga masih nganggur. Ya gimana kalau nggak sekolah tambah lagi nggak jelas kan ya? Ya, jadi ibu bapak, kualitas pendidikan kita, saya berharap orang Dayak bisa semakin maju. Bidang kesehatan, ya, saya tuh pengen orang Dayak itu panjang umur. Kita cuma 3 juta dari 200 juta. Bayangkan kalau cepet mati, udah gimana cuma 3 juta, umurnya cuma sampai 40. Kita maunya sebetulnya Jepang 90 tahun, 80 tahun. Kenapa? Kalau dia hidup lama, bisa memberikan kontribusi pemikiran, ya, membimbing yang mudah, berbagi pengalaman, mencatatkan pengalamannya agar bisa menjadi bekal bagi yang muda-muda. Iya dong, jangan cepat-cepat pergilah. Tangannya saya panjang umur. Gimana caranya? Ya semua harus kita urus, mulai dari dia dalam kandungan, lahirnya. Bapak Ibu, angka kematian bayi dan ibu di kerabatan anak itu tinggi. Puji Tuhan dari 5 tahun menjabat turun, udah bagus. Mendingan ada perbaikan. Sekarang puskesmas kita betul-betulkan, bikin yang bagus. Saya orang mau ke puskesmas, bangunan bagus, pelayanan juga harus bagus. Ya, jadi kalau ada apa di puskesmas kita langsung respon. Rumah sakit Landa, saya sudah beri pesan wanti-wanti, siapapun yang datang layani dulu, duit nanti menyusul. Tapi kita harus bayar. Nah, nyicil boleh, nggak apa-apa, cinta ya Pak Ibu Bupati mah. Saya itu menarik baru punya saya, punya pemerintah. Kalau punya saya boleh gratis, makanya saya nggak buka rumah sakit. Kalau saya punya rumah sakit pasti tekor, karena saya nggak bakal tega. Ya, Bapak Ibu, rumah sakit kita mengalami peningkatan pelayanan. Buktinya apa, Bu? Waktu saya awal datang, rumah sakit kita pelayanannya akreditasi bintang 1, sekarang bintang 5 pelayanannya. Untuk spesialis kita tambah, kita berharap anak-anak yang kita sekolahkan bisa kembali lagi. Tapi problemnya ini satu ya, salah satunya adalah yang sekarang sedang dokter-dokter spesialis yang sedang kita sekolahkan belum ada yang orang Belanda. Kemarin beberapa malam yang lalu saya manggil dokter-dokter umum yang orang asli Belanda dan saya omelin, apa nggak sekolah? Nanti dokter spesialis penyakit dalam orang lain, bedah orang lain, kamu ngomel. Jangan cuma betah jadi dokter umum aja jaga malam terus. Ya, jadi yang punya anak dokter umum terus sekolah, pulang habis itu. Kasih insentif, kasih 20 juta ya Pak Mas Yanus 2000 tuh bagian BKPSDM, poinnya dinaikkan. Ya, itu supaya kita panjang umur, pelayanan kesehatan bisa didapat, gak usah lagi keserukan, bagus punya kita daripada punya serukan. Iya deh. Nah, kalau mau bayar tinggal WA Ibu Bupati. Pengen sudah utang. Ya pokoknya gini deh, saya tahu di kampung tuh kadang pergi berobat, biar usus buntunya udah pecah. Paling nyampe rumah sakit itu duit di tangan 300.000 itu pun minjam tetangga. Itu ada ya. Ya tugas kita, harusnya.
menjadi Dayak yang pinter, berkualitas, modern, sehat, dan ekonominya baik. Ya, bidang kesehatan tadi sudah jelasin. Pungli di rumah sakit susah payah aku memberantasnya itu. Berapa orang saya pecat perawat di sana supaya nggak ada pungutan pasien BPJS. Ini masih ada beberapa puskesmas yang nakal. Kepala puskesmas sudah saya coba ganti-ganti. Supaya apa? Supaya daya datang berubah. Tidak usah mikir dulu, dapatkan pelayanan. Ke depan kita harus juga mikirkan ekonominya, pendidikannya. Jadi kalaupun ibu bupatinya bukan ibu Karolin, Daya sudah punya duit buat berobat. Ajak umur dia. Ya. Maka program bupati berikutnya ekonomi. Saya nggak ada bosannya mendorong. Ayo dong, kalau memang kita ini dilanda cuma punya modal tanah, kita adalah petani dan pekebun, maksimalkan. Ya, jadilah petani pekebun modern. Kita dorong agar mereka mau bertani secara modern. Alat pertanian dikasih, pupuk, benih, kelompok tani disuruh buat, suruh nanam selain padi, padi oke. Coba tanam yang lain, pinang, jagung, sayur, dikasih contoh, dikasih stimulan. Bantuan nih contohnya gitu, supaya ditiru. Pelihara nih ikan, mulai dari nila, lele, apa segala macam. Supaya apa? Berkembang juga secara ekonomi. Ya, udah banyak dikuasai perusahaan. Oke, kita inventarisir perusahaannya, mana perusahaannya. Kita dorong mereka mengikuti ketentuan. Bagi plasma, konversi, bagi hasil yang jelas, perbaikan koperasi, semua saya kerjakan. Walaupun hasilnya mungkin Bapak Ibu belum bisa lihat untuk 2 hari ini, tapi kita sudah on the track. Karena apa? Percuma kita melawan kapitalisme. Pemegang modal, duit, sebentar kalian diangkut, satu kampung bisa diangkut. Tapi kita harus melawan mereka dengan ini. Advokat Dayak didorong belajar berbagai ilmu agar bisa mendampingi masyarakat Dayak menggugat ke pengadilan, baik itu bidang ketenagakerjaan maupun kemitraan terkait dengan perkebunan. Kalau kita dorong orang demo, tanggung jawabnya kita. Dan barang itu tidak bisa menjadi sebuah yang sistemik. Paling pada saat di demo udah beres, tapi nanti muncul lagi persoalan yang lain. Saya harus mengakui tidak mudah berhadapan dengan berbagai kondisi investasi yang ada di Kabupaten Lampung. Gak bisa juga semena-mena dengan perusahaan. Bagaimanapun di perusahaan itu ada karyawan, ada orang kita juga yang kerja di situ, yang makan di situ. Ya, oleh karena itu saya nggak ada masukin perusahaan baru di Landa ini. Saya masih fokus mengurusi yang ada. Nah, yang ada ini diinventarisir satu-satu. Yang kampung yang masuk HGU diurus supaya keluar. Sudah ada beberapa daerah yang kami keluarkan dari HGU perusahaan kampungnya ya. Supaya apa? Dayak bisa bersertifikat, punya hak, punya harta. Yang di hutan lindung diusulkan keluar dari hutan lindung, itulah kerjaan bupati. Sibuk sibuk Pak. Saya baru tahu ya bupati itu sibuk. Nah, dikasih tahu apa yang mau calon bupati ya. Jadi bupati itu sibuk siap enggak? Nah, selanjutnya ada satu lagi berkaitan dengan hutan adat. Saya bupati yang menetapkan hutan adat di Kabupaten Mandai. Ya? Walaupun dari sisa masih mungkin di tempat ini yang mana yang ada kita tetapkan. Ya, Bapak Ibu mohon diteruskan, DAD terus mengawal hutan-hutan adat kita yang memang masih ada dan masih dipelihara oleh masyarakat. Jadikan itu hutan adat agar tidak diambil oleh investasi yang pertama, yang kedua agar masyarakat di sekitar masih bisa hidup dari hutan. Yang ketiga, biasanya hutan adat itu adalah sumber mata air. Jadi sumber mata air baku Kabupaten Lampung itu adanya di hutan-hutan adat. Diamankan itu, jangan lalu malah pengurus adat yang menjual. Bapak Ibu, ini pesan saya, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya yang berkaitan dengan karhutlah.
Giliran orang diadili di pengadilan rame-rame demo. Aturannya sudah saya buat, nggak ada yang bantu saya rame-rame sosialisasi. Peraturan bupati tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar itu sudah dibuat. Kami terus berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan. Bagaimana agar masyarakat adat yang memang benar-benar akan memanfaatkan lahan untuk kebutuhan bertahan hidup itu tidak dikriminalisasi. Jadi tolong disosialisasikan peraturan bupati tentang pembukaan lahan itu hanya kepada mereka yang akan menanam varietas lokal. Diperkenankan. Jadi kalau misalnya di daerah kampung bapak dan ibu nggak bisa bersawah, hanya bisa berladang, nah itulah yang dilindungi. Nah, caranya bagaimana? Ada formulir sudah kami siapkan, peraturan bupati, SOP, SK semua sudah ada. Silakan dibantu sosialisasikan. DAD kabupaten, DAD kecamatan, bantu sosialisasikan itu supaya masyarakat kita bisa memahami haknya, dapat juga menjalankan tanggung jawabnya. Karena di dalam peraturan itu sudah diatur, harus lapor, harus dijaga, harus dibuat sekat dan seterusnya, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya apa? Supaya nggak kejadian di Sintang terulang lagi, 0,3 hektar di penjara, diadili, dan dalam penjara baru kita berhalut. Pencegahannya tidak dilakukan. Saya sudah menjalankan porsi saya sudah siapkan pelindungnya, parasutnya. Tapi tolong dibantu, disosialisasikan, diedukasi masyarakat adatnya agar bisa memahami aturan dan mengikuti ketentuan. Mohon maaf untuk yang mau buka lahan sawit, kagak bisa ya. Mau buka sawit 20 hektar dibakar, mohon maaf nggak bisa. Urusannya sama Kapolsek tuh, sama Pak Rai tuh di Polres. Bapak Ibu, ini salah satu perlindungan masyarakat adat. Masih ada satu perda yang saya tangan, perda tentang pengadilan adat. Karena kita belum satu persepsi, saya mendorong kalau memang mau disahkan diskusi yang lebih intens antara DAD dengan pihak kepolisian, kejaksaan, akademisi di hutan atau akademisi di mana, agar kita satu persepsi. Jangan ada negara di dalam negara. Jangan sampai seolah-olah DAD merupakan lembaga superpower yang di atas pemerintah. Gak ada. DAD itu di bawah pemerintah. Ya? Nah, jadi tolong dikomunikasikan, persepsikan yang baik kita satu posisi, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari. Kemudian saya ingin menegaskan bahwa DAD memang harus menjadi mitra pemerintah. Ya, jangan lalu terus pencuri terus. Dari zaman nenek moyang saya, pencuri itu memang dihukum. Zaman kapan? Zaman periode mana pencuri tidak dihukum? Lalu kita memangnya dilanda cuma terkenal sebagai pencuri. Jangan nyuri, karena punya dorong masyarakat. Manfaatkan lembaga keuangan yang ada, CU ada, jangan dipakai cuma untuk kredit motor atau kredit pengantin lagi. CU itu adalah lembaga keuangan kerakyatan. Itu legal kita. Orang kaya bisa akses kemana sih? Ke CU. Manfaatkan dengan baik. CU zaman sekarang mampu ngasih kredit bermiliar-miliar. Tinggal kita membuat bisnis plan. Otak bisnisnya harus jalan. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada, mengembangkan kemampuan ekonomi kita. Pengusaha daya baru untung sekali udah beli mobil. Coba sobat, belum tentu masih makan bubur pakai ikan teri. Sanggup nggak? Jadinya kayak gitu, supaya kita juga bisa jadi pengusaha. Jiwa kewirausahaan orang Dayak memang masih perlu dilatih. Dorong anak-anak muda kita juga punya kewirausahaan. Orang bikin kebun
beribu-ribu hektar itu. Emangnya duit dia sendiri? Nggak ada. Orang kaya itu nggak pernah pakai uangnya. Orang kaya pakai uang bank. Kita nggak mampu akses bank, pakai chip. Intinya putar otak, cari cara supaya kita juga bisa berdaya secara ekonomi. Subur kalau mampu mengangkat keluarganya, orang kampungnya. Jadi semakin berdaya. Manfaatkan aja itu baik-baik. Udah saya bela capek-capek kemarin nggak dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi saya juga protes sampai dengan ini ke depan, dia ada juga harus aktif terlibat untuk berdiskusi panjang mengenai yang namanya lembaga keuangan kerakyatan ini yang bernama CU. Kita harus terus memberikan masukan kepada pemerintah agar regulasinya bisa semakin baik, semakin jelas, dan tidak merugikan lembaga-lembaga ekonomi kerakyatan yang baru akan tumbuh. Bingung kan? Nanti belajar lagi soal ini. Ada orang yang sini? Mana? Gak ngundang? Untung kali jadinya. Biasanya cewek kan nyumbang loh. Ya, oke, Bapak Ibu, saya ngomong panjang lebar ya. Tapi ya inilah keprihatinan saya yang harus saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin orang Dayak itu dikenal karena kepintarannya sebagai Dayak yang modern, karena kualitasnya, karena karakternya. Jangan sampai begitu di Google yang keluar hukum adatnya saja. Coba sekarang yang punya HP kan ada sinyal nih. Google tuh Dayak yang keluar mau Dayak mana potong baki, Dayak mana hukum adat ini, hukum adat itu. Itu bagian dari kita, iya. Tapi karakter-karakter positif, kegiatan-kegiatan positif dari masyarakat Dayak harus juga kita tampilkan. PR bagi kita semua. Kita jangan terkenal dengan premanismenya saja.